Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi beribu-ribu nikmat yang mana tidak bisa kita hitung nikmatnya. Dan alhamdulillah kita masih bisa berkesempatan berkumpul di majelis kajian Kamis Muslimah ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Berhubung sudah jam 4:30, marilah kita langsung masuk ke acara inti, yaitu kajian bersama Ustazah Ina Karina. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, hari Kamis, bulan Oktober, kita bertemu kembali. Ya, alhamdulillah. Saya rasanya lama deh nggak ketemu sama adik-adik, ibu-ibu di sini. Jadi karena Kamis pekan yang lalu itu saya diminta sama Ustadz Nur ngisi. Kemarin yang ngisi siapa? Oh, tidak ada ya, karena Ustazah Firda berhalangan, jadi saya diminta ganti. Saya bilang, maaf, saya perjalanan ke Kuala Lumpur, jadi nggak bisa gitu ya. Jadi kayaknya lama gitu, padahal baru saya pulang dari Kuala Lumpur Senin kemarin. Ya, jadi alhamdulillah. Ya, nanti ada oleh-olehnya nanti. Oleh-olehnya ilmu nanti ya. Ya, alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW atas ya, karena beliaulah sampai dengan hari ini kita bisa menikmati nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Ya, alhamdulillah kita diberi sehat, diberi sempat untuk terus belajar, terus mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Ya. Siap belajar ibu-ibu, adik-adik? Iya. Boleh duduknya yang nyaman deh, kayaknya kok ada jauh-jauhan gitu loh. Cari tempat yang nyaman gitu ya. Okay. Ya, baik. Sore ini kita akan bahas tentang, nah ini judulnya ya. Judulnya hidup bukan soal sempurna tapi soal seimbang. Judulnya apa? Ya, hidup bukan soal sempurna tapi soal seimbang. Ya. Kita hidup itu sering yang dicari bahagia ya. Bahagia apa senang? Senang atau bahagia? Ayo, bahagia dengan senang itu sama apa beda sih? Oh beda, wah Bu As beda. Bedanya apa senang sama bahagia? Kalau senang belum tentu bahagia. Kalau bahagia pasti senang. Rasanya di mana Bu bahagia dan senang itu Bu? Rasanya di mana? Coba ditunjukkan. Rasanya di sini? Ya, kalau happy senang itu rasanya di mana? Oh lega. Ya, hati lega itu ketika senang apa ketika bahagia? Ya. Jadi kalau dilihat dari tingkatannya, lebih tinggi tingkat senang apa tingkat bahagia? Bahagia menyeluruh. Kalau senang hanya sesaat, hanya sebagian. Jadi yang lebih besar itu adalah bahagia. Nah, sekarang menurut teman-teman, ya. Jadi masing-masing coba merasakan. Selama ini kita hidup itu yang kita cari kesenangan apa kebahagiaan? Yakin ya? Adik-adik gimana dek? Yang dicari kesenangan apa kebahagiaan? Kebahagiaan, ya. Kalau sudah bisa merasakan begitu, bisa merasakan ketika kita hidup yang kita
dapatkan hanya kesenangan. Kesenangan itu sesaat tadi, betul Bu. Kesenangan itu sesaat. Senangnya apa? Senangnya main game misalkan ya. Ya senangnya sesaat pada saat sudah main game sampai bosen gitu, tapi kok rasanya kurang ya, ada yang kurang apa ya, itu artinya belum dapat bahagia. Ya. Tetapi ketika kita sudah bisa mendapatkan bahagia, ya bahagia itu ternyata sederhana gitu ya, hanya cuman duduk ngeteh, nggak ada temennya teh tapi kok rasanya bahagia ya, ternyata bahagia itu sederhana ya, itu bahagia rasanya di hati gitu ya. Nah, sore ini kita akan sama-sama membahas bahwa ternyata hidup itu bukan soal sempurna, tapi soal seimbang. Kita nggak ngejar kesempurnaan, tapi yang kita kejar keseimbangan. Yang kita cari itu keseimbangan. Karena tidak selalu bahwa ternyata orang yang bisa mencapai kesempurnaan, kemudian dia dapat bahagia. Gitu ya. Itu gambarnya apa tuh Bu? Dek? Ya, gambarnya itu orang di papan gitu ya, keseimbangan itu. Itu kalau dia lebih berat ke kanan, ya jadi miring kanan ya. Ya. Kalau dia berat ke kiri, ya jadi miring kiri gitu. Jadi gambar itu diibaratkan kita hidup dari kecil, dari dilahirkan ya, lahir, hidup. Ini kan kita hidup itu perjalanan ya, sampai seberapa lama kita berjalannya nih di dunia nih, hidup nih, sampai dengan Allah menentukan umur kita. Kita lewat, ibaratnya kita lewat jalan tuh papannya itu ya, papan perjalanan. Nah, kita hidup kalau mau sampai dari jembatan gitu ya, jembatan itu papan. Kalau kita mau hidup dari mulai lahir sampai nanti usia akhir ya, itu kalau kita mau berjalannya itu lancar sampai ke tujuan, itu kan harus seimbang. Seimbang, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Kalau lebih berat ke kanan ya nanti miring kanan jatuh. Kalau beratnya ke kiri, miring kiri jatuh. Ya. Hidup kita itu kan juga selalu dihadapkan dengan dua kondisi. Allah menciptakan apa? Siang dan malam. Ya. Ada besar, ada kecil. Ada bahagia, ada sedih. Ya kan? Ya. Ada surga, ada neraka. Ada dunia, ada akhirat. Itu. Ada perempuan, ada laki. Ya. Perempuan laki nggak ada gitu ya. Adanya perempuan dan adanya laki. Semuanya itu ya Allah menciptakan seimbang. Gitu. Ya. Jadi ketika kita hidup, ya ini arahnya nih, tadi hidup perjalanan di jembatan, kita harapannya seimbang. Kalau kanan kiri jembatan itu kita ibaratkan kanan itu akhirat, kiri itu dunia, ya kita menjalani hidup itu harus seimbang antara dunia dan, ya kalau misalkan kita memilihnya, aku mau berat ke kanan karena kanan itu akhirat. Jadi dia selama hidup tuh ibadah terus. Kira-kira bisa sampai enggak nanti di? Ya karena apa? Kalau terlalu miring kanan tadi hidup kita jadi iya miring. Atau karena tidak terpikir atau mungkin tidak sadar bahwa kita itu hidup ada akhirat. Jadi yang kita selama hidup tuh yang kita kejar, yang kita lakukan hanya dunia. Dunia terus gitu. Lupa akhirat. Kira-kira apa yang terjadi? Ya miring kiri tadi kan? Ya. Oke, kita lihat bahas ya. Ya. Lanjut. Jadi sore ini kita akan belajar, insya Allah sama-sama kita bisa memahami bahwa ternyata hidup itu tidak menuntut kesempurnaan, tetapi menuntut keseimbangan. Ya boleh sih kalau ibu-ibu tuh dulu mungkin waktu anak-anaknya masih kecil gitu kan, kasih motivasi ke putranya gitu ya, atau adik-adik gitu, ketika dimotivasi orang tuanya, Dok, bercita-citalah setinggi langit. Cita-cita kan setinggi begitu ya, bercita-citalah setinggi langit. Kadang-kadang memang dimotivasi cita-cita itu yang sempurna gitu kan ya. Jadilah perempuan yang solehah, yang apa-apa, pokoknya yang baik-baik semua, sempurna. Boleh, cita-cita, motivasi, baik, sempurna, nggak apa-apa, boleh itu. Ya, tetapi ketika kita
berjalan menuju itu, kita harus sadar bahwa kita hidup bukan hanya mengejar kesempurnaan. Sampai di sini bisa dipahami dulu? Bisa diterima? Ya. Nanti kemudian tujuan sesi yang kedua adalah kita sama-sama bisa mengenali faktor penyebab dan dampak ketidakseimbangan jiwa. Ya, jadi karena saya sebagai fasilitator kesehatan jiwa dan keluarga, ya bahasnya kita lihat dari perspektif kesehatan jiwa. Ya, jadi bagaimana hidup yang seimbang secara jiwa. Kemudian nanti kita juga insya Allah bisa mengetahui strategi menjaga keseimbangan diri dari aspek jiwa, tubuh, sosial, dan spiritual. Ya, karena Allah menitipkan kepada diri kita itu ada fisik, ada jiwa, ya kan? Fisik, jiwa, raga, jasmani, rohani. Ya, Allah tuh menciptakan kita tuh utuh, lengkap. Jadi bagaimana nanti kita akan tahu bagaimana menjaga supaya apa yang Allah titipkan pada diri kita itu seimbang. Ya. Dan kita juga akan belajar bersama-sama bagaimana menumbuhkan kesadaran untuk lebih self compassion. Jadi self compassion itu artinya lebih menyayangi diri sendiri, gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas nanti supaya teman-teman, ibu-ibu, adik-adik bisa tahu self compassion itu seperti apa, gitu, ya. Dan kalau di agama kita mengenal istilah tawakal kepada Allah. Ya, baik, lanjut. Oke. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kesadaran diri. Ya, kalau lupa nanti boleh diingat lagi, dibuka lagi catatannya, gitu ya. Jadi pertemuan yang lalu-lalu kita sudah membedah supaya diri kita itu selalu sadar. Kita ini siapa, kita ini apa gitu ya. Ya kalau dalam Al-Quran kita ini hamba Allah kan ya. Hamba Allah tugasnya apa? Beribadah gitu ya. Ya. Nah kemudian kita juga sudah belajar tentang bahwa kesehatan jiwa itu holistik. Jadi jiwa seseorang atau kondisi psikologi seseorang itu bisa mempengaruhi kondisi fisik. Ya, bisa dipengaruhi kondisi fisik, bisa juga dipengaruhi faktor sosial, ya, spiritual, lingkungan. Ya. Sudah ya itu ya. Pertemuan yang lalu sudah pernah dibahas. Ya. Kemudian kita juga sudah pernah belajar bagaimana strategi menghadapi masalah. Ya. Nah hari ini kita akan belajar bahwa hidup tidak menuntut kita sempurna tetapi apa? Seimbang. Ya. Jadi ingat-ingat tadi gambarnya orang di jembatan kayak timbangan seimbang. Hidup tidak menuntut sempurna, tetapi yang penting menjaga keseimbangan. Supaya kita bisa berjalan sampai ke tujuan itu lancar. Ya, itu harus seimbang. Oke, lanjut. Sebentar, turun lagi dulu. Nah, ini gambarnya nih. Gambarnya kalau nggak seimbang, ya, jomplang. Ya kan? Jomplang itu. Nah, ya zamannya nggak seimbang. Nah, kita ini hidup ya. Kita ini hidup itu tidak kemudian sepanjang hidup itu hidup kita itu seimbang terus, enggak, Bu. Ya, Dek. Jadi kalau kita selama hidup itu kok kadang miring kiri, kadang miring kanan gitu ya. Itu adalah proses bagaimana Allah itu mengajarkan kita supaya kita kuat untuk bisa seimbang. Seperti kalau anak belajar jalan ya. Anak belajar jalan itu kan berdiri saja kan latihan ya. Latihan bisa berdiri tegak itu kan latihan. Ya, kita manusia hidup supaya nanti bisa kembali ke Allah dalam keadaan mutmainah. Itu sama Allah dikasih pelajaran supaya kuat gitu. Ya, jadi ada ujian-ujian kehidupan itu kadang-kadang kita miring kiri, miring kanan ya, tapi kemudian miring kiri. Enggak kebablasan, kemudian kita sadar, jadi kemudian tegak lagi. Oh ini kok miring kanan, ada ujian yang miring membuat kita miring ke kanan. Tapi kemudian kita sadar, tegak lagi. Nah, itu adalah caranya Allah menguatkan jiwa kita, menguatkan iman kita. Gitu. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi kalau paham seperti ini, insya Allah ketika Allah itu kasih ujian kepada kita akan apa? Kalau dikasih ujian sama Allah,
sabar, syukur, ikhlas, ridho gitu ya. Karena kita paham, oh ya Allah, Allah sedang menguji saya, Allah sedang mengajarkan saya supaya saya kuat untuk bisa seimbang. Karena kalau kita tidak dikasih ujian, kita nggak sadar diri, nggak sadar bahwa ternyata, kita tuh udah jalannya miring kiri, tapi nggak sadar, nggak dikasih ujian, kita nggak sadar. Tapi ketika kita sudah, jalan kita miring kanan, sama Allah dikasih ujian itu kan teguran. Akhirnya kita sadar, aku sudah miring kanan nih, harusnya aku tegak. Nah, itu ujian teguran. Gitu. Jadi ujian itu teguran. Gitu ya. Bisa dipahami nggih? Ya. Ya, lanjut. Nah, mitos kesempurnaan. Mitos itu apa? Sesuatu yang katanya gitu ya, tapi belum tentu diyakini gitu ya, kebenarannya gitu ya. Nah, jadi katanya bahagia itu harus sempurna. Iya nggak sih Bu? Nah, ibu-ibu yang usianya sudah banyak nih ya, sudah banyak makan asam garam gitu ya. Bener nggak sih kalau bahagia itu harus sempurna? Kalau belum sempurna tuh belum bahagia gitu. Ya, jadi kalau ibu-ibu nih yang dulu masih muda gitu ya, wah pokoknya aku kesempurnaannya apa ya dulu ya? Apa? Misalkan menikah dengan lelaki, lelaki idamannya yang apa-apa tuh sempurna gitu ya. Kalau belum dapat yang sesuai idaman, nggak bahagia gitu. Apakah ukuran kebahagiaan itu dari kesempurnaan? Nah, ibu-ibu bisa merasakan gitu ya. Ternyata enggak juga. Ternyata sempurna secara fisik, ternyata aku malah nggak bahagia. Yang biasa-biasa aja aku bahagia gitu ya. Adik-adik juga mungkin bisa merasakan enggak mungkin. Ternyata kesempurnaan itu bukan menjadi ukuran kebahagiaan. Aku cuman naik motornya motor udah butut gitu ya, motor tua gitu ya. Tapi aku bahagia. Ya. Tapi ada orang lain motornya motor bagus, motor listrik yang udah terbaru gitu ya. Tapi ternyata dia nggak bahagia gitu ya. Ya motor tua sama motor listrik kalau dilihat dari fisik, sempurna yang mana? Sempurna yang motor listrik ya. Ya. Tapi ternyata nggak bahagia gitu ya. Tuh, ya. Nah, jadi banyak orang yang merasa bahwa bahagia itu dia harus selalu kuat, tidak boleh salah. Jadi ketika melakukan sedikit kesalahan saja sudah membuat dirinya kecewa, dianya merasa salah banget, merasa buruk, gitu. Ya, padahal kenyataannya nanti bahwa kita ini manusia diciptakan Allah memang diberi keringanan gitu ya. Jadi ada di Quran surat An-Nisa ayat 28. Allah ingin memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan lemah. Jadi Allah itu menciptakan kita manusia itu diciptakan ada batas kemampuannya. Ada batas kemampuannya. Kalau secara fisik, ya nanti kita akan bahas satu-satu nanti. Secara fisik, secara jiwa, secara spiritual, sosial ada nanti. Ya, jadi yang jelas bahwa manusia itu ada batas kemampuannya. Dia juga bisa lelah, ya, dia juga bisa salah, ya, salah, khilaf, ya. Itu wajar gitu ya. Jadi apa istilahnya ya sunatullah gitu ya. Memang Allah itu juga menciptakan manusia, ya bisa salah gitu. Jadi karena manusia bukan makhluk sempurna, bukan makhluk yang nggak punya salah, enggak gitu, bisa salah gitu. Ya, oke lanjut. Nah, jadi ini konsep keseimbangan, ya. Jadi sekali lagi bahwa seimbang itu bukan berarti bebas masalah, tetapi seimbang itu mampu menata diri. Jadi kita hidup bahagia yang seimbang itu bukan berarti kita bebas masalah, kita nggak ketemu masalah, enggak, bukan. Karena kita setiap hari, ya, mungkin begitu buka mata aja udah langsung ketemu masalah gitu ya. Ya enggak? Ibu atau adik-adik nih, dari tadi bangun tidur nih sampai sekarang sore ini, udah berapa ketemu masalah hidup? Iya, masing-masing coba. Saya pengen tahu gitu, udah ketemu berapa ini dihitung masalahnya? Banyak ya?
banyak gitu ya. Kalau dihitung itu begitu bangun tidur, mau misalkan bangun tidur mau wudhu, lah kok kerannya mati, udah masalah satu ya. Pengennya pagi-pagi wedangan gitu kan ya, udah kerannya mati nggak ada air, pas mau nyalain gasnya habis, masalah kedua ya. Mau minta tolong sama anaknya belikan gas, wah anaknya nggak mau karena mungkin tidurnya kemalaman jadi susah dibangunkan, udah masalah tiga. Weh banyak masalah gitu kan. Jadi kita hidup memang tidak lepas dari masalah. Nah yang namanya hidup seimbang itu bukan berarti tanpa masalah, tetapi bagaimana kita mampu menata diri. Baik itu secara pikiran, baik itu secara emosi, ya, atau mungkin secara tubuh, ya. Kenapa Bu As? Sudah lelah, ya. Biar seimbang, kalau tubuhnya lelah gimana? Ya, gampang capek. Itu karena usia juga, gitu ya. Ya. Jadi tubuh udah lelah. Supaya seimbang gimana? Istirahat, gitu. Sosial finansial, ya. Jadi keuangan. Nih sekarang ini ya banyak mungkin yang uangnya banyak, tetapi banyak juga yang masalah keuangannya bermasalah, gitu ya. Jadi supaya seimbang gimana? Ya harus diatur gitu kan, sesuai dengan pemasukannya, ya kan. Jadi jangan sampai nanti keuangan besar pasak daripada tiang. Ya, pemasukannya hanya 1.000, tapi pengeluarannya 10.000, nggak seimbang. Itu nanti jadi masalah, jadi masalah kepikiran gitu kan, jadi masalah ke emosi. Ya, akhirnya nanti pengaruhnya ke tubuh karena mikir, stres, nggak ada uang, bingung gitu ya. Padahal butuh, akhirnya stres, ya, gitu, ya, oke, paham ya ini ya, alur-alurnya paham, oke, lanjut. Nah, nih, jadi kalau dilihat dari perspektif itu gambaran apa ya, pandangan secara kacamata gitu ya, dilihat secara kacamata keperawatan jiwa. Jiwa yang sehat itu dia akan bisa berfungsi adaptif. Adaptif itu artinya menyesuaikan situasi kondisi. Kalau situasinya lagi keuangan menipis, ya bisa menyesuaikan tadi, bisa mengatur. Oh ya wis lah sekarang yang biasanya itu masak 4 sehat 5 sempurna, karena keuangannya menipis, dihitung-hitung ini akhir bulan masih 2 minggu lagi misalkan gitu ya. Lah dihitung-hitung. Oh selama hidup. Nah. Oh pusing, ya. Tetapi ya itu selama hidup memang gitu ya. Tetapi ketika kemudian sudah bisa mengatur, akhirnya kehidupan menjadi lebih tertata walaupun dalam keadaan keterbatasan. Begitu kan ya? Iya. Nah, akhirnya tombok kan Bu? Iya, uangnya 10.000, belanjanya 20.000. Yang 10.000 apa? Bond. Ya, bond. Ya. Itu bond itu apa? Hutang ya, catatan hutang gitu ya di warung misalkan. Hari pertama 10.000. Nanti besok lagi hari kedua uangnya cuma 10.000. Belanjanya 20.000 lagi. Kas bond lagi ya, catatan hari kedua 10.000 lagi. Ya. Enggak imbang itu. Ya, mulai dari ketidakseimbangan yang kecil lama-lama menumpuk jadi ketidakseimbangan yang besar. Ya, alhamdulillah Bu As tuh bisa lancar ya itu karena keseimbangan. Ketika melihat oh kasbonnya yang kemarin tuh masih punya hutang 20.000, ini sekarang kok ada lebih 30.000, berarti jatahnya hari ini belanja 10.000, yang 20.000 gue nutup utang yang kemarin. Jadi supaya seimbang gitu. Ya. Jadi itu pola pikir ya, bagaimana kita menyeimbangkan kondisi ya, buat menutup ya Bu ya, jangan numpuk hutang terus gitu kan. Ya. Gali lubang tutup lubang, capek ya. Ya, capek. Berarti harus berpikir nih bagaimana supaya ya gali lubangnya yang banyak bisa nutup gitu ya. Ada kelebihan sehingga kita nggak pusing lagi gitu. Ya. Nah, kemudian
di dalam ilmu keperawatan jiwa itu ada namanya model stres adaptasi. Jadi seseorang yang bisa merespon kondisi stres dengan wajar, ini orang yang bisa menyeimbangkan kondisi. Ya, tadi kalau tubuhnya capek ya istirahat, tidur misalkan. Misalkan nih kayak hari ini, sore ini tuh ada pengajian, ya. Tapi karena mungkin sudah beberapa hari terakhir kegiatannya banyak, ngukur diri sendiri. Aku sajane mau berangkat pengajian, tapi kok fisikku, aku udah capek, ya aku izin gitu. Izin tidak hadir. Ini adalah dalam rangka untuk menyeimbangkan kondisi tubuh. Gitu. Ya. Jadi keseimbangan itu kita mengukurnya kepada diri sendiri. Diri sendiri mampu enggak gitu. Jangan dipaksakan, jangan enggak enakan. Seringkali kita perempuan tuh kan enggak enakan ya. Aduh, ra penak mau nolak enggak penak diajak ini gitu. Padahal secara jujur diri kita sendiri, aku sakjane kesel aku sakjane ngantuk gitu ya. Tapi mau nolak enggak, akhirnya dipaksakan. Itu membuat kondisi jadi tidak seimbang. Bisa dipahami? Ya. Ada pertanyaan mungkin atau ada yang mau disampaikan? Monggo sampai di sini. Tidak ada? Bisa paham? Ya, alhamdulillah. Lanjut. Ya. Kalau dilihat dari ilmu psikoneuroimunologi, ya, jadi ada ilmu yang mempelajari tentang kondisi psikologi seseorang dihubungkan dengan ilmu saraf, neuro itu saraf, ya, dihubungkan dengan ilmu imunologi. Imunologi itu apa? Daya tahan tubuh gitu ya. Jadi ilmunya itu gabungan gitu ya. Nah, pikiran dan emosi itu mempengaruhi imun. Sudah pernah kita bahas ya. Jadi ketika kita stres, itu akan menurunkan daya tahan tubuh. Ya. Jadi untuk menyeimbangkannya gimana? Kita mengatur supaya stres itu tidak menjadi sesuatu yang menekan kondisi pikiran gitu. Jadi sebenarnya kalau stres itu, kalau hanya stres ya, stres itu tuh baik-baik aja, artinya ke dalam tubuh kita itu baik-baik aja. Karena stres itu dibagi dua, ada namanya eustress, ada namanya distress. Kalau eustress itu adalah stres yang membahagiakan. Contohnya apa? Stres yang membahagiakan misalkan orang mau menikah. Orang mau menikah stres enggak sih? Oh enggak toh, Bu As enggak stres ya. Orang mau menikah itu kan stres kan? Stresnya kan deg-degan gitu kan, oh iki apa ya apa pokoknya ada proses stres dalam tubuh gitu, tetapi itu membahagiakan. Ya nervous itu stres eustress membahagiakan gitu. Orang atau adik-adik ini mau wisuda, ya mau tasmi gitu ya, stres kan, tapi stresnya membahagiakan, ya. Jadi itu efeknya ke tubuh positif, jadi baik. Daya tahan tubuh itu akan meningkat kalau eustress gitu. Tapi kalau distress itu stresnya yang membuat kondisi tubuh menjadi imunnya ini menurun. Contohnya stres apa? Ya, stres misalkan kehilangan pekerjaan, di PHK. Ya. Itu beda kan? Sama-sama stres tapi beda gitu. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi pikiran dan emosi mempengaruhi imun. Nah, kondisi stres kronis ini akan meningkatkan hormon stres dan imunnya jadi turun. Nah, lain halnya dengan kondisi relaksasi. Jadi kalau kita bisa rileks, kita Islam ini melakukan ibadah, kita berdoa, kita zikir, sholat ya, atau kita melakukan hal-hal yang mungkin lisan doa syukur ya, ini semuanya akan mempengaruhi hormon bahagia ya, hormon semangat yang akhirnya itu menjadi imunnya jadi kuat. Ya tadi eustress tadi, kalau orang yang stres tapi stresnya stres bahagia,
itu imunnya jadi meningkat. Tapi kalau stresnya yang stres sedih, ya stresnya stres takut, cemas, itu imunnya jadi turun. Ya, jadi kita harus menjaga supaya seimbang, gitu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya? Ya, jadi kita mengelola stres kita supaya stresnya itu tidak membuat imun atau daya tahan tubuh kita menjadi menurun. Ya, oke. Gimana Bu As? Nggak punya uang, nggak punya apa-apa, jadi mikir. Iya, iya. Akhirnya berdoa ya Bu ya. Akhirnya berdoa. Ketika berdoa, ya, ketika berdoa menyebut nama Allah, ingat pada Allah, itu adalah bentuk yang akhirnya meningkatkan imun. Ya, ya, karena betul. Ya, betul. Itu artinya tawakal, Bu. Kita sudah yakin bahwa Allah itu akan, ya, pertolongan Allah itu dekat. Itu tawakal. Itu sudah bagus, Bu. Itu baik. Memang arahnya ke sana. Jadi arahnya ke sana. Jadi ketika kita menghadapi kehidupan, ya, itu kita sadar bahwa kita diberikan oleh Allah itu keterbatasan. Ya sudah, kita sebatas kemampuan kita. Selebihnya itu kita serahkan kepada Allah. Karena kita yakin bahwa Allah itu dekat, Allah itu pasti akan menolong kita. Gitu ya. Oke. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an pun ada ini, di Quran surat Al-Qasas ayat 77. Carilah kebahagiaan akhirat tanpa melupakan bagianmu di dunia. Carilah kebahagiaan di akhirat tanpa melupakan bagianmu di dunia. Atau kalau mungkin ibu-ibu adik-adik sering dengar kutipan, kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikuti. Jadi kita hidup ini kita mengejar akhirat, dunia akan mengikuti. Tapi kalau kita hidup ini mengejar dunia, akhirat nggak ikut. Saya kemarin ketika di Kuala Lumpur, Bu, saya 3 hari di Kuala Lumpur, ya akhirnya jadi 4 hari perjalanan. Dan ini di Kuala Lumpur itu mulai dari bandara naik pesawat turun, ya, sampai ke tempat saya acara itu di mall, ya, Mall Valley itu di Kuala Lumpur itu termasuk mall yang rame lah, yang besar. Jadi isinya itu, saya sampai sama suami saya ngelihat, ya Allah, kita tuh kok hidup semuanya tuh gemerlap dunia. Itu gemerlap dunia ini kalau kita nggak sadar gitu ya. Kalau kita nggak sadar bahwa kita itu ada akhirat, itu kita apa maksudnya tenggelam dalam kehidupan dunia. Semuanya tuh gemerlap dunia. Jadi begitu keluar kamar di hotel gitu ya, itu fasilitas ada toko-toko, tokonya banyak ya. Dan itu semua yang dijual di toko-toko itu semua barang-barang bermerek yang harganya mahal-mahal. Ya, harganya mahal-mahal, pokoknya mereknya merek-merek terkenal gitu kan. Jadi ya Allah, kita hidup 2 hari aja di lingkungan yang seperti ini kok rasanya, kalau saya sih merasakan rasanya capek gitu ya. Jadi saya merasakan ya Allah, kayaknya lebih bahagia tinggal di Bantul ya. Di rumah mewah, rumah yang mepet sawah gitu. Iya, jadi nggak ngelihat, karena benar-benar gitu ya. Jadi di sana itu kalau kita nggak ingat akhirat, ya kita hanya tenggelam dalam kehidupan gemerlap dunia. Orang kayaknya pada nggak sadar untuk ibadah sama sekali, enggak gitu. Karena yang ada hanya dicari kesenangan. Ya, oh ngelihat ke sana, oh makanan enak. Wah, buru makanan enak. Udah kenyang makan, di sana ada game permainan. Wah, buru permainan. Permainan bosan udah ini, oh di sana ada toko apa-apa, semuanya gemerlap dunia gitu ya. Ya. Lah iya, mau saya aja bingung kok, Bu. Ya itu makanya, jadi saya sampai merasakan ya Allah benar ini ya, kalau kita mau hidup mengejar dunia, akhirat lupa. Tapi kalau ketika kita hidup berjalan mengejar akhirat, dunianya tuh nggak
nggak akan ketinggalan gitu ya. Jadi kemarin alhamdulillah kami berangkat itu satu rombongan 50 orang dari Indonesia, dan kami alhamdulillah teman-teman itu juga sama-sama kita tetap ingat ibadah. Jadi waktunya sholat kita sholat, pokoknya berburu cari musola gitu ya, cari apa. Alhamdulillah kemarin tuh akhirnya tanpa disangka-sangka ada orang Malaysia yang kemudian mentraktir kami gitu kan. Itu kan rezeki gitu kan. Ya, jadi tadinya kita berpikir ini kita makan malam gimana ya nanti ya, mau cari apa. Tapi kita nggak terlalu berpikir apa mau makan malam apa. Kita berpikirnya ayo kita cepet-cepet cari musola, kita sholat maghrib, jamak sholat isya. Ya, tahu-tahu dapat kabar kita ditraktir di rumah makan resto ini ya 50 orang. Yang ternyata Masya Allah satu hidangan itu harganya rata-rata yang paling murah itu kalau dirupiahkan 200 ribuan. Dan itu kita 50 orang ditraktir itu silahkan bebas, apapun bebas gitu kan. Ya, jadi kita tadinya nggak mikir tuh kita mau ditraktir ya. Kita mikirnya pokoknya buru-buru, ayo kita sholat gitu ya. Itu ya. Jadi kembali ke sini. Nah, di dalam agama Islam ada namanya tawazun. Ya. Tawazun ini artinya keseimbangan. Ya, seimbang antara dunia dengan akhirat. Ya, jasmani rohani. Allah menciptakan siang dan malam. Ya, siang itu waktunya apa? Allah kasih waktu kita siang hari itu untuk apa? Untuk beraktivitas. Kalau sudah senja seperti ini, ya kita siap-siap malam ya untuk beribadah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita tuh masih dikasih kehidupan yang seperti ini. Masih bisa mengingat, menikmati siang dan malam. Karena ketika kemarin saya di Kuala Lumpur, Bu, itu kan di mall besar, itu siang dan malamnya nggak kelihatan, Bu, kalau di dalam mall, karena cahayanya lampu. Jadi kalau nggak lihat jam, ini jam berapa gitu tuh nggak tahu, ini jam 7 pagi apa jam 7 malam. Nggak bisa bedakan gitu loh, karena nggak lihat matahari gitu loh. Ya, jadi kita alhamdulillah ya kita nih, ya itu keseimbangan. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat kita bisa melihat matahari, bisa membedakan siang dan malam, ya. Jadi kalau saya ingat ilustrasi film di TV zaman dulu ya, di TVRI zaman dulu tuh kalau azan maghrib gitu kan, kalau azan maghrib itu kan filmnya isinya apa? Orang dari sawah gitu kan, azan maghrib mulai pulang gitu ya. Hewan-hewan, burung-burung juga pulang gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa keseimbangan hidup gitu. Ya, jadi nggak ada tuh kerja lembur-lembur. Zaman dulu kan sejahtera ya hidupnya ya, walaupun di desa gitu sejahtera gitu ya, nggak stres gitu ya. Walaupun tinggal di desa tapi nggak stres. Beda dengan yang zaman sekarang. Zaman sekarang itu orang terlalu banyak mengejar dunia. Ya, sehingga ketika udah waktunya maghrib masih tetap kerja lembur-lembur apa gitu kan, ya itu jadi nggak seimbang gitu, ya akhirnya apa mempengaruhi ketenangan lahir batin. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami ketidakseimbangan, ya jadi kita menuju kepada ketenangan lahir, kita bersandar kepada Allah. Ya, itu. Lanjut. Nah, ini sebab-sebab ketidakseimbangan. Jadi bisa dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal. Jadi kalau faktor internal itu maksudnya internal tuh dari dalam diri kita. Penyebab ketidakseimbangan itu bisa dari dalam diri kita, bisa dari luar diri kita. Luar tuh eksternal. Eksternal tuh luar. Ya. Kalau dari dalam diri kita, ini ada sebabnya karena perfeksionis. Perfeksionis itu orang yang selalu ingin sempurna. Ada nggak di sini yang selalu ingin sempurna? Pokoknya kalau pakai baju harus rapih, kalau nyetrika itu pokoknya sampai halus banget gitu ya. Kalau ada kusut sedikit, wah dihalusin. Ya, kalau dandan gitu pokoknya harus rapih gitu ya. Harus bersih, gitu, perfect gitu ya. Kok yang muda-muda, kalau yang tua-tua sudah enggak ya Bu ya? Kalau orang tua dulu iya waktu muda ya Bu ya, tapi begitu sudah
tambah umur sudah nggak perfect lagi. Ya sama kayak saya juga dulu begitu. Saya tuh juga dulu begitu perfect gitu. Ya dulu waktu saya pengantin baru gitu ya sama suami gitu, ngelihat keset miring sedikit aja, wah udah yang bener toh gitu kan. Ya. Ya tapi udah tambah ini, wah ya udah ya sudah lebih maklum gitu. Ya, nah jadi perfeksionis ini akan menyebabkan menjadi tidak seimbang. Ya, ya karena jadi konflik gitu kan, gara-gara merasa apa nggak sempurna gitu. Ya, jadi harus diatur gimana? Ya jangan terlalu perfeksionis. Kita harus lebih memahami situasi dan kondisi itu ya. Overthinking. Apa nih overthinking? Berpikir berlebihan. Ya, ini juga seringkali yang menjadi hidup jadi tidak seimbang. Karena ketika overthinking ya dipikir akhirnya larut dalam pikiran. Ya, ya jadi di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah bahas gitu, bagaimana supaya kita tidak larut dalam pikiran, supaya kita nggak overthinking. Ya, jadi kalau overthinking itu kan seringkali pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak perlu dipikir gitu loh. Ya. Ya, jadi ya kita harus apa ketika ada pikiran ya kita harus melakukan hal-hal yang apa artinya bisa mengalihkan pikiran itu. Ya, mungkin kita melakukan aktivitas yang positif, aktivitas positif misalkan kalau adik-adik di pondok lagi stres, lagi mikirin apa, ada pikiran apa gitu ya. Nah, lebih baik mungkin melakukan aktivitas bersih-bersih ruangan ya atau apa. Jadi energinya itu disalurkan kepada hal yang positif supaya tidak berlarut dalam pikiran gitu ya. Nah, kemudian faktor eksternal. Jadi faktor dari luar tubuh, dari luar diri kita. Ya. Ini ibu-ibu ini sering ini ya. Nah, ibu-ibu ini punya peran ganda. Ya, atau adik-adik boleh juga sama. Nah, kalau ibu-ibu di dalam rumah tangga, itu perannya sebagai apa? Peran ibu. Ya, perannya sebagai ibu ya. Ya. Peran sebagai ibu tuh banyak banget ya. Apa Bu? Peran sebagai ibu nih. Mendidik anak, ya, mengurus rumah, ya. Mengasuh anak gitu. Kalau sudah punya menantu, punya cucu, ya ngasuh cucu, ngasuh menantu gitu kan. Ya, pikirannya banyak. Adik-adik di rumah sebagai anak, ya perannya banyak juga gitu. Nah, peran ganda di sini adalah kita di rumah saja perannya udah banyak. Apalagi kita aktif kegiatan di luar rumah. Tambah lagi di luar nih misalnya, oh di pengajian aku jadi pengurus. Oh di Dasawisma aku juga jadi pengurus. Oh nanti di mana pengurus banyak, ya itu jadi perannya juga banyak. Kebanyakan peran itu akhirnya membuat kehidupan jadi tidak seimbang. Karena apa? Karena memang kemampuan kita terbatas. Lah nanti kalau semua peran itu nanti bikin rapat gitu ya, wah nanti jadwal hariannya hanya habis untuk rapat. Pagi rapat PKK. Nanti jam segini lagi, oh nanti agak siang rapat di sekolah anaknya gitu ya. Agak siang lagi nanti rapat di kantor bapaknya, suaminya gitu kan. Sore nanti rapat Dasawisma, itu waktunya habis untuk rapat. Padahal peran ibu tadi, dia punya peran utama sebagai ibu rumah tangga. Nah, akhirnya kan jadi tidak seimbang. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Nah, tuntutan sosial. Tuntutan sosial tiap daerah beda-beda. Ya. Jadi kalau di sini gimana nih tuntutan sosial? Maksudnya dari lingkungan masyarakat tuh ada nggak sih tuntutan-tuntutan? Banyak ya Bu ya. Apa Bu contohnya Bu? Ya Bu, contohnya apa Bu? Oh betul. Iya betul. Ya. Jadi ada apa-apa gitu harus iuran harus ini ya. Ya. Dikit-dikit iuran gitu ya. Ya, itu tuntutan sosial. Ya. Apalagi kalau lagi musim hajatan ya. Wah. Lagi musim hajatan pusing gitu. Ya. Jadi sampai ada di suatu daerah
itu pemerintah daerahnya bikin aturan, ya, bikin aturan karena ada kebiasaan di daerah itu ketika satu keluarga itu punya hajatan, nyebar undangan, ya. Nah yang diundang itu, yang dapat undangan, kenal tidak kenal, kalau dapat undangan dia harus datang hadir nyumbang. Dan nyumbangnya itu, misalkan nyumbangnya itu umumnya masyarakat nyumbangnya minimal 100. Wah, berat kan, memberatkan kan itu. Akhirnya pemerintah daerah membuat aturan yang tujuannya adalah supaya tidak mengadakan acara kegiatan yang memberatkan masyarakat. Ya, karena memang akhirnya jadi dampaknya tidak baik gitu ya. Ya, karena tuntutan sosial ini tadi. Wah, aku ki sakjane ra duwe-duit deh. Terus aku ya ora patek kenal kok aku kon nyumbang, kok nek aku meng nyumbangi 10.000, umumnya 100.000. Ya. Apalagi kalau sudah ditonjok ya Bu ya. Nah, berat lagi. Mau enggak umum masyarakat? Gimana? Mau umum masyarakat yang ya ora umum gitu ya. Ya, jadi bingung gitu. Ya. Nah. Ya itu. Jadi itu tuntutan sosial ya. Ya, jadi ya ini bukan jadi apa? Ya saya kebetulan saya memang dari dulu saya waktu kecil sampai sekarang juga saya udah menikah punya anak, saya memang tinggalnya di perumahan. Ya, ketika di perumahan yang terkait dengan budaya-budaya itu memang lebih kurang, tidak terlalu tuntutan sosialnya tidak ke sana gitu ya. Jadi kita mengurangi. Kalau di desa ya situasinya seperti itu. Artinya ketika kita tinggal di suatu daerah, kita paham situasinya, ketika kita bisa menyesuaikan, boleh terus diteruskan, kita berada di situ. Tetapi ketika kita tidak mampu untuk menyesuaikan kondisi, kita yang menyesuaikan, gitu ya. Apakah harus pindah? Ya boleh aja pindah, kalau memang itu diperlukan. Ya, tetapi mungkin sebelum pindah, ya kita menyesuaikannya, kita cari duitnya lebih banyak gitu. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ketidakseimbangan tadi karena faktor biologis tadi kita sudah bahas ya terkait dengan stres. Kemudian kalau dari sisi spiritual, ketidakseimbangan ini disebabkan karena hati yang gelisah karena jauh dari zikir. Alhamdulillahnya kalau kita ini sholat 5 waktu. Allah itu luar biasa. Kita dikasih jeda waktu dalam 24 jam itu sholat 5 waktu. Sholat tepat waktu, sholat awal waktu. Itu tuh Allah sudah memang membuat jadwalnya seperti itu tuh karena sesuai dengan ukuran kondisi, ya kondisi fisik kita, kondisi emosi kita, gitu. Karena batasannya memang secara fisik ya, kalau dari sisi kesehatan, secara fisik orang bekerja, aktivitas bekerja itu batasnya 8 jam. Makanya kenapa di kantor-kantor, di perusahaan, itu kalau ada shift jam kerja, itu ukurannya 8 jam. Saya dulu waktu kerja di rumah sakit, 3 shift, itu ukurannya 8 jam. Jadi dinas pagi ya 8 jam, nanti kalau 8 jam yang kedua, jadi dinas sore sampai malam, itu ada udah ganti orang, ganti perawat gitu, ganti tim. Nanti yang dinas malam sampai pagi, 8 jam yang ketiga, itu sudah ganti orang lagi. Karena memang secara fisik, kita manusia hanya dikasih kemampuan sama Allah batasnya 8 jam. Kalau kemudian ada yang lembur melebihi aktivitas kerjanya melebihi 8 jam, yaitu ekstra. Boleh sesekali ya. Tetapi kalau itu terlalu sering ya akhirnya akan mengganggu ketidakseimbangan tubuh kita, akan mengganggu ketidakseimbangan kehidupan kita, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi dampak ketidakseimbangan ini kalau dilihat dari sisi jiwa, ini akan membuat seseorang itu menjadi mudah cemas. Ya, kalau cemas, sering cemas, ya, hormon stres ini meningkat, ya, itu akhirnya ya fungsi emosi juga tidak terkendali, akhirnya jatuh pada situasi depresi. Ya. Kalau situasi depresi ini nanti akan mempengaruhi bagaimana sikap perilaku seseorang, jadi mudah marah, mudah tersinggung, ya gitu ya.
Ini efek dari ketidakseimbangan. Ya. Kemudian dari tubuh, ya itu jadi asam lambung gampang gampang naik, ya, asam lambung naik. Ya. Jadi ibu-ibu adik-adik bisa ngukur diri, ya. Kok tiba-tiba sekarang jadi asam lambung naik? Nah, coba diukur diri. Ini mana yang tidak seimbang? Apakah di pikiran apa ya yang tak pikirkan? Apa? Jadi ibu-ibu adik-adik bisa mendeteksi diri sendiri gitu ya. Ketika ada sesuatu di dalam diri kita ini, bagian mana nih yang seimbang? Apakah pikiran? Apakah tubuh? Apakah sosial tadi? Tuntutan sosial tidak bisa menyeimbangkan, akhirnya pengaruh ke pikiran. Pikiran tadi karena berhubungan dengan autoimun tadi, ke imunitas kok jadi sakit. Ya. Pengaruh hormon, pengaruh saraf, pusing, asam lambung meningkat. Nah, jadi muter aja masalahnya gitu. Ya, gitu ya. Nah, secara hubungan, jadi hubungan ini dampak dari ketidakseimbangan bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Ya, karena tadi udah stres, duitnya meng 10.000, tapi kok pengennya mangan enak, belum lagi wis entuk tonjokan. Tonjokannya iki minimal 50.000, wah mikir. Akhirnya udah mikir stres kan, suaminya datang pulang kerja, wah, wis, ya akhirnya ditumpahkan ke suami, atau mungkin ditumpahkan ke anak, ya akhirnya jadi keluarga itu jadi nggak nyaman gitu. Oh ditonjok, tonjok-tonjokan gitu ya, ya. Ya, nah kalau kita bisa memahami seperti ini, kita bisa saling saling tepo seliro, ya. Jadi kita menyadari, jadi kita nggak gampang rasani gitu loh. Kok kayak gini ngopo kok ora tau ngetok, ora tau apa. Kita bisa tepo seliro, oh mungkin dia ada ini dan sebagainya gitu loh. Jadi prasangka kita menjadi lebih baik, bukan prasangka buruk gitu ya. Ya seringkali kan di masyarakat kan yang muncul tuh prasangka tidak baik ya, prasangka buruk gitu ya. Wah kaeki gitu kan. Wah, jadi yang adanya tuh hal-hal yang tidak baik ya. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau tahu dengan ini akhirnya kita hati kita menjadi lebih baik. Punya tepo seliro tadi ya. Jangan mudah untuk menghujat. Ya, memvonis gitu ya. Ya, karena enak nggak sih kalau dihujat, divonis, dirasani? Nggak enak. Kalau tahu rasanya tidak enak dirasani, berarti gimana? Jangan merasani. Jadi kalau ada tetangga, ada teman yang kayaknya ada sesuatu masalah, yang harus kita lakukan apa? Ya kita dekati, ada apa yang bisa dibantu, kan begitu? Ya kan? Bukan dijauhi, diomongi, dirasani, bukan itu. Ya, karena tidak enak Bu jadi orang yang dirasani. Ya, gitu. Ya, oke. Betul, kalau nggak mau dicubit, tahu rasanya dicubit itu nggak enak, ya jangan nyubit gitu ya. Oke, sebelum tadi. Nah, kalau secara spiritual, ya secara spiritual ini banyak dialami. Akhirnya jadi ibadah itu jadi beban, jadi males gitu. Ya, saya kemarin ada yang curhat ke saya gitu. Jadi dia, Bun aku bener deh Bun, aku sekarang ini lagi rasa deh mau sholat tuh males gitu. Padahal tadinya dia rajin sholat gitu. Tapi karena ada masalahnya kompleks di dalam keluarga gitu, masalah dengan anaknya, masalah dengan suaminya gitu kan. Aku saiki kok males ya, dengerin azan tuh kayaknya gak mau, ya jadi beban. Ya, itu ya, jadi ini karena ketidakseimbangan. Oke lanjut. Nah, bagaimana strateginya? Jadi kalau kita secara individu, ya, diri masing-masing, itu kita harus sadar diri. Self awareness itu sadar diri. Tadi menyadari, aku ini stres karena apa ya? Apa yang buat stres? Ya, aku kondisi seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Ya, kan sudah kita belajar ya kemarin ya, pertemuan yang lalu. Ya, jadi coping adaptif itu artinya kita bisa menghadapi, mengelola emosi kita. Gitu. Ya, jadi kalau marah ya marahnya marah yang baik gitu, jangan marah yang tidak terkendali gitu ya. Oke, journaling tadi kalau mungkin yang daripada ngomel-ngomel lisan ya, lebih baik menulis ya. Ini terutama untuk adik-adik nih. Jadi kalau adik-adik punya emosi ya, daripada ngomel-ngomel nggak jelas gitu ya,
Nah, lebih baik menulis. Ya, punyalah buku apa kayak buku harian gitu. Jadi unek-uneknya tuh ditulis aja semua. Jujur aja. Kalau nulis diare buku harian itu kan jujur ya. Rasanya mangkel sama ustazah. Ya, bisa tulis aja gitu ya. Daripada ngomel-ngomel gitu kan. Ya. Nah, kalau mau yang lebih baik lagi itu misalkan kita sedih gitu ya, kita marah gitu ya. Kita bisa ngomel-ngomelnya, curhatnya itu sama Allah di waktu sepertiga malam. Kita berdoa, ya Allah, aku tuh sebenarnya sedih, aku tuh itu ngomel-ngomelnya, keluarkan unek-uneknya itu kepada Allah, ya. Oke, nah hubungan relasi ini strategi menjaga keseimbangannya adalah dengan komunikasi yang empatik. Komunikasi itu maksudnya cara ngomongnya yang baik, ya. Kita ekspresi wajah juga yang baik, yang ramah, gitu ya. Jadi nah ini juga sebenarnya ada waktunya kita belajar bagaimana komunikasi yang baik gitu ya, supaya komunikasi ini tidak menyinggung, tidak menyakiti gitu ya. Kemudian kita harus seimbang antara bekerja dengan istirahat ya. Jadi kerja lembur itu juga nggak baik gitu ya. Istirahat terlalu banyak juga nggak baik ya. Jadi ada ukurannya, kapan istirahat, kapan aktivitas bekerja. Ya, oke, secara spiritual, zikir, sholat, khusyuk, tafakur, ya. Ibu-ibu, adik-adik sudah melakukan itu, semoga kita istiqomah, ya itu. Oke, lanjut. Jadi ibu-ibu yang terkait dengan self compassion itu artinya kita sadari bahwa kita punya diri kita ini punya diri yang diri kita ini juga butuh diperhatikan, butuh disayangi. Jadi jangan seringkali kita mengkritik diri kita ini. Wah, aku tuh memang jelek, aku tuh memang bodoh, itu kan berarti mengkritik diri sendiri. Ya. Jadi kita perlu menghargai diri kita sendiri. Ya, gitu. Ya, jadi ini salah satu contoh aja ya. Aku manusia biasa, bisa lelah, bisa salah. Ya, aku manusia biasa, bisa lelah, bisa salah. Itu bukan tanda aku gagal, tapi tanda aku hidup dan belajar. Dengan izin Allah, aku terus bertumbuh dan diperkuat. Ya, jadi ya kalau kita lagi capek, ya aku manusia biasa, wajar kalau aku capek. Aku butuh istirahat. Ya, aku sedih, nangis. Ya, aku manusia biasa. Ada batas kemampuannya. Kalau aku nangis ya nggak apa-apa gitu. Ya. Jadi hargai diri sendiri, itu ya. Oke, lanjut. Ya, habis ya? Oh, ini terakhir ya. Oke, ini terakhir. Jadi apa yang lebih saya butuhkan sekarang? Kesempurnaan atau keseimbangan? Dua-duanya, berarti belum ketemu Bu. Milihnya hanya satu. Keseimbangan apa kesempurnaan? Kalau masih mengejar kesempurnaan, capek Bu. Capek kalau kita terus mengejar kesempurnaan. Ya, jadi gimana Bu? Yang dicari adalah keseimbangan. Karena kalau ngejar kesempurnaan nih, misalkan kita kerja nih, dari pagi sampai jam 5 sore, kita udah kerja kok nggak sempurna-sempurna. Kalau kita mengejar sempurnanya, mungkin sampai besok pagi baru ketemu. Padahal kita diberi keterbatasan sama Allah, dibuat lelah kan. Kita butuh tidur, butuh istirahat, butuh makan gitu ya. Tapi kalau kita mengejar kesempurnaan, kita lupa nggak tidur, lupa nggak makan. Ya, akhirnya hidup kita menjadi tidak seimbang. Jadi yang kita pilih apa? Yang kita butuhkan apa? Keseimbangan ya. Ibu-ibu, adik-adik boleh tulis satu hal yang bisa saya lakukan agar lebih seimbang. Satu hal aja. Ibu, satu minggu ini ke depan ya, apa yang akan dilakukan supaya hidupnya seimbang? Satu saja. Boleh ditulis ya, nanti masing-masing atau diingat-ingat kalau nggak bawa alat tulis ya. Oke, lanjut. Ini terakhir ya. Ya. Jadi kesimpulannya, hidup bukan soal sempurna tapi soal seimbang. Boleh diulang lagi? Ya, seimbang ya Bu ya. Ya. Tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit. Cukup.
ya. Oke. Kesempurnaan itu ilusi. Ilusi itu hanya ya nggak nyata gitu ya. Tapi keseimbangan itu solusi. Ya. Ya tadi kalau kita mau ngejar kesempurnaan itu nggak akan dapat, cuma capek dapatnya gitu, stres gitu ya. Jadi solusinya apa? Yang kita cari adalah keseimbangan. Dengan usaha nyata, tawakal kepada Allah, insya Allah jiwa lebih tenang, tubuhnya lebih sehat, hubungan lebih harmonis. Begitu, bisa diterima? Ya alhamdulillah. Jadi kembali lagi yang kita butuhkan adalah hidup ya alhamdulillah hidup seimbang sehingga tadi kita ketika di timbangan itu tadi bisa jalan sampai tujuan ya. Ketika kita udah miring kiri, sadar ya, kita harus kembali tegak. Ketika kita miring kanan, sadar kita harus tegak. Ketika Allah berikan ujian, ya kita sabar tawakal untuk lepas dari ujian. Begitu ibu-ibu, adik-adik, ya alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita bahas sore ini bisa memberikan manfaat buat perjalanan kehidupan kita sampai dengan Allah tentukan waktunya. Pulang dalam keadaan jiwa yang mutmainnah. Ya, tujuan kita itu. Ya, nanti kita pulang di wisuda dengan husnul khotimah, insya Allah ya. Baik, terima kasih. Ada salah dan kurang dari saya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu kembali di pertemuan 2 pekan yang akan datang dengan bahasan yang insya Allah lebih menarik lagi ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh tahun akhirnya Bank Dakwah ada salah satu pondok yang kemudian didirikan, yaitu Gria Multimedia Putri Indonesia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gria Multimedia Putri Indonesia hadir untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memiliki satu visi, yaitu menyiapkan generasi muslimah yang Qurani, Islami, berilmu dan berakhlak. Kami juga menyiapkan teman-teman yang muslimah agar mereka memiliki hafalan yang kuat. Kebanyakan dari santri itu sudah memiliki hafalan Quran. Yang kedua, agar memiliki 2 skill, yaitu multimedia dan digital marketing. Gria Multimedia Putri Indonesia alhamdulillah sudah setahun ini di tanggal 16 Juni insya Allah, dan kami ingin memberikan kontribusi kepada umat dalam bentuk multimedia. Ada kajian yang kami live streamingkan, yaitu kajian dari Mutia, kajian dari Teras Muslimah, dan juga majelis Abata yang setiap Ahad pon, dan kajian dari masjid atau majelis zikir Sabtu duha di Majelis Mutakin Pasar Beringharjo, kemudian di majelis-majelis lain yang membutuhkan live streaming, insya Allah kami siap berkhidmat. Kemudian santri memiliki atau diajarkan 5 skill, yaitu fotografi, videografi, konten kreator, kemudian ada desain grafis, dan 2 lagi ada website dan Google Ads. Nah, teman-teman nanti di semester kedua mereka sudah penghasilan ya. Bisa dicek di Instagram bahwa teman-teman di bulan Mei 2025 sudah memulai ihsan yang mereka terima mulai dari 70.000, insya Allah akan bertambah seiring dengan proyek yang dikerjakan. Nah teman-teman, selain live streaming juga ada videografi. Mereka diajarkan terjun langsung di lapangan, mendokumentasikan foto dan kegiatan pernikahan atau wedding, kemudian ada sekolah, akhir sana dan sebagainya. Dan juga
ada konten-konten kreator seperti kita siapkan atau kita buat untuk Salman ya contohnya, kemudian ada Harman Traveling dan yang lainnya. Itu kontribusi kami untuk umat. Jadi mudah-mudahan butuh jam terbang biar mereka juga asah ilmunya. Dan juga kegiatan di Gria Multimedia Putri Indonesia didukung atau disupport alhamdulillah oleh banyak teman-teman atau kawan-kawan yang percaya kepada kami, dan mereka yakin dan teman kami juga akan yakin kalau pondok ini akan berkembang dan kemudian bisa memberikan kemaslahatan untuk umat. Selain sudah terima ihsan, diajarkan beberapa multimedia seperti itu, dan kita sampaikan ada khidmat ke beberapa majelis taklim untuk live streaming. Santri juga insya Allah setelah 2 tahun mereka di sini sudah ada penempatan kerja, jadi jangan bimbang ya. Semua ini kami lakukan agar teman-teman nanti mereka bisa mandiri, akhwat atau muslimah yang mandiri, mereka memiliki hafalan Quran, terjaga Qurannya, skillnya terupgrade dan memberikan kontribusi kepada umat. Ini sekilas tentang Gria Multimedia Putri Indonesia. Harapan kami di tahun-tahun berikutnya kami bisa banyak memberikan kontribusi dalam bentuk multimedia dan digital marketing kepada umat, dan mudah-mudahan semakin banyak santrinya memberikan kemaslahatan dan tentunya membantu teman-teman yang di keluarga yang kurang mampu menjadi mampu karena mandiri dengan penghasilan mereka sendiri seperti itu. Jadi jangan takut dan jangan bimbang, seolah di Gria Multimedia Indonesia teman-teman terjaga Qurannya, terupgrade skillnya. Demikian sekilas dari kami, mudah-mudahan profil ini bisa disebarluaskan dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada loh pondok yang kemudian bisa langsung teraplikasikan baik skillnya, terjaga Qurannya, dan bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.